Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang diagram blok rangkaian suatu instrumentasi pengukuran, yang salah satunya adalah instrumentasi geofisika. Nah, eh, kalau kita perhatikan suatu instrumentasi pengukuran, misalnya contohnya pertama adalah misalnya suatu instrumentasi pengukuran. Contohnya adalah misalnya instrumentasi geofisika, misalnya ada lagi misalnya instrumentasi medis. Ada lagi misalnya instrumentasi nuklir dan seterusnya. Jadi ada beberapa instrumentasi yang kita kenal, yang susunan dari rangkaiannya itu dapat kita kelompokkan menjadi 4 blok, 4 blok-blok rangkaian. Yang pertama adalah bagian input atau bagian masukan. Kemudian ada bagian signal conditioning. Atau kita sebut dengan pengkondisi sinyal. Atau kita singkat dengan SC saja. Kemudian ada bagian signal processing atau pemrosesan sinyal. Kemudian bagian output atau bagian keluaran. Nah, jadi semua instrumentasi pengukuran itu bisa kita bagi menjadi 4 kelompok atau 4 blok rangkaian ini. Nah, jadi pada masa-masa awal-awal dulu instrumentasi pengukuran, signal processing ini jarang digunakan karena signal processing ini berkait erat dengan komputer dan software pendukungnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa yang mau kita ukur itu ditentukan dengan input apa yang akan kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian input, maka bagian input ini akan menangkap fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, termasuk kalau instrumentasi medis adalah fenomena-fenomena di tubuh manusia, misalnya temperatur atau suhu tubuh manusia. Nah, di sini kalau kita lihat besaran fisis yang diukur dari yang instrumentasi yang akan kita pakai. Di sini ada besaran fisis yang akan diukur. Ini adalah besaran fisis. Nah, besaran fisis ini kalau kita lihat di fisika dasar, besaran fisis yang ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, misalnya satu contoh besaran pokok adalah
misalnya masa ya, masa, panjang, waktu, dan seterusnya. Misalnya masa ya, dengan satuan kilogram ya, kilogram. Nah, ada juga besaran turunan ya, besaran turunan. Nah, ada juga besaran turunan, misalnya adalah tekanan ya, tekanan. Tekanan misalnya satuannya adalah Pascal misalnya ya, atau Pascal ya, Pascal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini besaran fisis yang tidak diukur kemudian akan masuk di bagian input, kemudian diolah dengan signal conditioning, kemudian diproses lagi di signal processing, kemudian akan kita dapati outputnya. Nah, ini besaran fisis berdasarkan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, jadi kalau kita lihat besaran fisis ini ada juga berdasarkan besaran fisis elektrik dan non elektrik ya. Jadi besaran fisis ini bisa kita bagi dua lagi. Dia berdasarkan besaran fisis non elektrik dan besaran fisis elektrik ya, elektrik. Nah, satuan besaran fisis non elektrik itu tentu saja tidak, misalnya contohnya tekanan ya, misalnya suhu ya, suhu yang satuannya misalnya derajat Kelvin misalnya. Nah, kemudian besaran fisis elektrik ini misalnya tegangan ya, tegangan listrik ya, listrik yang satuannya misalnya volt. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di dalam suatu instrumentasi pengukuran biasanya yang bakalan diolah itu, yang bakalan bisa dikondisikan sinyalnya, kemudian yang bisa diproses selanjutnya di komputer biasanya adalah merupakan sinyal-sinyal atau besaran fisis elektrik. Nah, jadi besaran fisis elektrik inilah yang sering dimanfaatkan untuk selanjutnya diolah seperti itu. Jadi biasanya dalam instrumentasi pengukuran itu besaran fisis non elektrik ini diubah dulu ke besaran fisis elektrik. Nah, jadi kalau ini kita singkat besaran fisis non elektrik menjadi BFNE, kemudian besaran fisis elektrik kita singkat menjadi BFE ya. Nah, jadi besaran fisis ini masuk ke bagian input di sini, masuk ke bagian input, di mana input ini akan mengolah, akan merubah. Pertama dulu dia akan merubah besaran fisis non elektrik, misalnya diubah menjadi besaran fisis elektrik. Bisa juga besaran fisis non elektrik diubah menjadi besaran fisis non elektrik. Nah, bisa juga besaran fisis elektrik diubah menjadi besaran fisis non elektrik. Nah, bisa juga besaran fisis elektrik
diubah menjadi besaran fisis elektrik yang lain. Nah, ini yang bisa diubah di bagian input. Nah, jadi apabila kita lihat di bagian input ini, inilah tugas yang menjadi tanggung jawab sebuah input tadi, yaitu mengubah besaran-besaran ini menjadi suatu besaran elektrik atau non elektrik menjadi besaran yang lain, atau elektrik atau non elektrik. Nah, di sini kalau kita lihat istilah yang dipakai untuk perubahan-perubahan ini secara umum adalah istilah transducer. Jadi ini disebut secara umum perubahan sifat atau tugas dari input untuk mengubah besaran fisis non elektrik menjadi elektrik atau elektrik menjadi non elektrik dan seterusnya, itu disebut sebagai transducer. Nah, jadi transducer itu apabila disebut inputnya merupakan transducer, maka dia mencakup keseluruhannya. Tetapi kalau kita lihat bagian outputnya, kalau ini secara umum ya, ini secara umum. Tapi kalau outputnya, misalnya, namun apabila suatu besaran tertentu, baik besaran fisis non elektrik atau besaran fisis elektrik, dia diubah menjadi besaran fisis elektrik di ujungnya di sini, besaran fisis elektrik, maka kita sebut dia sebagai sensor ya, sensor. Maka kita sebut dia sebagai sensor. Nah, jadi ada beberapa kesalahan selama ini. Istilah sensor ini, walaupun dia bisa fisis, walaupun output dari dari transducer itu merupakan non elektrik, kita sebut sensor. Salah ya. Nah, misalnya satu contoh, kalau kita sebut LM35. Nah, LM35 itu dia merupakan LM35 itu dia berupa IC, dia merupakan bagian input yang kita gunakan untuk mendeteksi suhu ya, mendeteksi suhu, dan bentuknya itu seperti transistor ya, begini. Nah, seperti transistor begini. Nah, ini adalah LM35. Nah, apabila kita berikan temperatur tertentu dalam wadah dari LM35 ini, maka di bagian kaki-kakinya akan muncul suatu tegangan ya, muncul tegangan di sini, berarti LM35 ini kita bisa golongkan dia sebagai sensor, atau kalau kita sebut dia transducer boleh, tapi itu merupakan istilah yang secara umum. Demikian. Setelah ini kita lanjutkan untuk pembahasan bagian signal conditioning.